Cibanten adalah salah satu sumber air yang berada di Kampung Masigit, Desa Sukabares, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Serang, Banten. Asal mula diberi nama Cibanten dikarenakan pada masa Kesultanan Banten sangat sulit mencari sumber air yang dapat mengaliri sebagian besar di daerah Banten. Hingga akhirnya ditemukanlah sumber air ini yang kemudian diberi nama Cibanten. Cibanten dilestarikan oleh pemerintah, dirawat dan dilindungi oleh perhutani. Alirannya sampai ke Kali Banten dan mayoritas digunakan oleh penduduk pada masa Kesultanan Banten dan hingga kini masih digunakan. Air ini digunakan untuk keperluan pengairan lahan, pertanian, dan untuk konsumsi masyarakat dan Kesultanan Banten. Airnya tidak pernah surut sepanjang tahun meskipun pada musim kemarau. Masyarakat Ciamas memanfaatkan Cibanten untuk keperluan sehari-hari. Untuk ketika musim kemarau, aliran air Banten tidak boleh digunakan untuk keperluan industri. Lantaran masyarakat mempercayai jika digunakan akan mendatangkan musibah karena Cibanten merupakan situ keramat. Air Cibanten mengandung kadar besi dan berwarna biru kehijau-hijauan dan tidak pernah dimanfaatkan sebagai air minum. Cibanten memiliki banyak sejarah misteri pada zaman sebelum Kesultanan, tepatnya pada zaman Sangkuriang. Ada sosok seorang yang dikenal dengan nama Nyimas Gamparan. Pada saat ini, masyarakat percaya adanya sumber 7 sumur itu dibuat oleh Nyimas Gamparan, yang ceritanya dibabarkan oleh narasumber yang tadi sudah saya bincangi di warung. Pada zaman dahulu, kala Nyimas Gamparan mencari air untuk pengobatan seorang sahabatnya, kemudian ia mencari air tersebut. Dan air tersebut diberi oleh seseorang yang berilmu tinggi dan dipercayai orang itu adalah para wali. Setelah bertemu, diberi air itu oleh seorang kakek. Air itu diberi dan ditumpahkan pada kedua tangannya Nyimas Gamparan. Ketika Nyimas Gamparan membawa air itu, tumpahlah setetes demi setetes ke permukaan dan tumpahlah air itu pula jadilah sebuah sumur. Semenjak pada zaman kerajaan Sultan Banten, Cibanten memang sudah ada. Dari riwayat yang kami dapatkan informasinya, Cibanten dulu dikenal dengan sumur satu. Tepatnya dikenal dari 7 nama sumur di sekitar wilayah Gunung Karang, Ciamas, dan Pandeglang, atau sumur 7. Cibanten merupakan sumber air yang paling utama atau terdekat di sekitar lingkungan masyarakat Pabuaran dan Ciamas. Air sungai dari Cibanten pula mengalir sampai ke Banten Lama. Dan air sungai ini pun akhirnya dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sumber pertanian. Cibanten sangat menarik riwayat dan sejarahnya, sampai ketika saya tertarik untuk lebih ingin mengetahui sejarah dan riwayatnya. Selain dari pembuatan karya ilmiah ataupun pengetahuan yang nantinya bisa berguna untuk menambah wawasan dan menjadi bahan pembelajaran. Cibanten memiliki banyak sejarah misteri pada zaman sebelum Kesultanan, tepatnya pada zaman Sangkuriang yang tadi saya sudah paparkan, yang bernama Nyimas Gamparan. Sumur yang pertama yaitu Cibanten, Cigewok, Telaga, Cirampones, Ciwasiat, Curug Nangka, dan terakhir sumur 7 yang berada di puncak Gunung Karang. Ketujuh sumur itu tepatnya berada di wilayah yang berdekatan dengan Gunung Karang, Ciamas, dan Pandeglang. Dan di masa Kesultanan Banten, di saat kerajaan Cirebon Syarif Hidayatullah, pada saat itu Cirebon sedang mengalami peperangan dengan kerajaan Majapahit. Suatu ketika Sultan Cirebon Syarif Hidayatullah berpikir untuk membuat senjata ketika akan berperang melawan kerajaan Majapahit. Pada saat itulah Sultan Cirebon memilih untuk membuat senjata itu di kerajaan Banten. Setelah jadi gambaran senjata tersebut yang dibuat oleh Sultan Cirebon, Sultan bergegas menyuruh seorang pengawalnya untuk mengirimkan gambar senjata tersebut ke Banten dan memberikan suatu amanah agar dapat menyampaikan pesan ini kepada Empu Syekh Sepuh atau Wali Jaya.
tepatnya di desa Ciomas. Setelah seorang pengawalnya sampai kepada empu dan menyerahkan gambar senjata menyampaikan amanat tersebut, berkatalah seorang empu Syekh Walijaya kepada seorang pengawal sultan, agar ia bisa mengambil kembali senjata itu selama 7 hari 7 malam. Bergegaslah seorang pengawal Sultan Cirebon itu kembali ke kerajaan Cirebon. Di hari terakhir pembuatan senjata, empu Syekh Sempuh atau Walijaya mencuci senjata itu ke 7 sumur, termasuk sumur Cibanten yang pertama dan terakhir di puncak Gunung Karang, sumur 7. Senjata itu yang dimaksud dengan yaitu golok Ciomas. Cerita ini dibabarkan oleh seorang narasumber dari cucu empu yang berasal dari Ciomas, yaitu Ustadz Uming Gunung Sumbul. Terima kasih. Sekian pemaparan video dari saya. Kurang lebihnya